Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Daroja. Ya, kali ini saya tidak akan mencarikan sebuah tema ya, tetapi akan membagikan sebuah informasi tentang buku terbaru saya. Ya, ini buku kelima saya ya, yang saya tulis sendiri, berjudul Wisdom in You, sebuah refleksi untuk menemukan mutiara di dalam diri. Ya, ini kalau buku-buku saya yang lain sebenarnya mungkin ada sekitar 10 ya, tetapi yang lain itu buku antologi ya, buku yang saya tulis bersama teman-teman. Sementara buku yang saya tulis sendiri itu ada 5 buku dan ini yang terbaru. Nah, Wisdom in You itu membahas apa sih? Nah, di sini saya membahas tentang kehidupan, terutama secara menyeluruh ya, komprehensif. Jadi semua hal saya bahas, kayaknya semua hal saya bahas di sini. Jadi ini bercampur-campur gitu ya, berupa artikel yang saya tulis sekitar ada 1 tahun ya. Untuk menuliskan buku non fiksi ini membutuhkan proses yang cukup lama. Karena apa? Karena menulis buku non fiksi itu memerlukan perenungan ya yang dalam, terus refleksi, terus referensi. Terus juga kita mengamati dalam diri sendiri, jadi kita perlu proses yang lama gitu untuk sebelum sampai dituliskan dan menjadi sebuah buku. Makanya untuk membuat buku ini saya memerlukan waktu mungkin sekitar 1 tahun. Nah, di sini ada 8 bab. Oh ya, ini ada bonus pembatas buku ya. Karena ini buku berupa artikel-artikel gitu, jadi ini bisa dibaca secara terpisah, nggak harus urut gitu. Kalau pembaca mau membaca dari bab terakhir gitu ya boleh saja. Cuma ketika mau membaca dari awal secara urut itu tentunya lebih baik ya, pemahamannya mudah-mudahan akan lebih tersampaikan dengan lebih baik. Nah, di sini ada 8 bab. Yang pertama tentang diri ya, ini ada berbanyak judul. Terus tentang emosi ya, kadang kita memiliki emosi yang tidak stabil ya, terus bingung bagaimana cara mengatasi emosi dan sebagainya, itu saya bahas di sini. Terus tentang hati ya, kadang-kala kita sudah beribadah dan sebagainya tetapi hati kita masih kemerungsung, hati kita keruh gitu ya, kita masih di sisipi penyakit-penyakit hati. Nah, itu bagaimana cara kita mengelolanya, saya sampaikan di sini juga. Terus tentang pikiran ya, kita seringkali memiliki keruwetan pikiran gitu ya, tidak mampu memanajemen pikiran sehingga kita bisa stres dan sebagainya. Nah, di sini saya bahas bagaimana kita mengelola pikiran kita. Terus ada tentang keuangan juga ya, karena keuangan ini adalah permasalahan yang paling banyak saya dengar ya dari orang-orang yang curhat kepada saya gitu ya, atau kepada suami saya, itu kebanyakan tentang uang. Makanya saya memasukkan pembahasan tentang uang ini di dalam buku ini. Terus ada juga tentang kehidupan, ini juga saya bahas cukup banyak ya, banyak judul tentang kehidupan kita harus bagaimana gitu ya, cara menghadapi devil advocate bagaimana dan sebagainya, saya bahas di sini. Terus ada tentang spiritual, saya ada beberapa artikel juga di sini, dan juga yang terakhir adalah tentang kesadaran ya. Ini menjadi tonggak ya dari seluruh pembahasan di dalam buku ini, yaitu tentang kesadaran. Karena semua ya secara komprehensif di dalam hidup kita pada ujungnya akan bertumpu pada sejauh mana kesadaran kita bertumbuh. Oleh karena itu, saya berharap dengan membaca buku ini, pembaca akan menemukan pemantik sehingga ketemu ya titik kesadaran untuk bertumbuh dan akhirnya menemukan wisdom di dalam dirinya. Karena ketika kita sudah menemukan wisdom di dalam diri kita, sesungguhnya kita sudah menemukan surga di dalam hati kita. Mungkin demikian tentang buku ini. Untuk info lebih lanjut, saya akan tuliskan nomor WA saya. Silahkan kontak di nomor WA tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.